Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita mau menghadap Tuhan. Kita mau bersyukur sepanjang minggu kemarin sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Mari kita bersatu sejenak. Kita mau bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang masih Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 1 jam ke depan, mari kita memberikan fokus kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ini kami Tuhan membawa korban syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Telah kami lihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sangat begitu bervariasi dalam kehidupan ini, dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita puji dari awal. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku
kuasanya dalam kehidupan kami. Kami manusia terbatas, kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ini kami, ini anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran-kebenaran Engkau. Berfirman Tuhan atas kehidupan kami, ini kehidupan kami. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pada pagi hari yang berbahagia kita akan memulai dengan ibadah kita, di mana besok hari kita akan memasuki bulan Juni, bulan yang ke-6, yang artinya sudah setengah tahun kita lalui di tahun 2020. Sudahkah saudara mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan di akhir zaman yang semakin dekat? Janganlah kiranya kita tertidur. Pengertian tertidur bukan jasmani, tapi lebih daripada rohani kita. Kita harus lebih waspada, kita harus lebih bersungguh-sungguh. Selama 3 bulan kita mengalami pandemi global. Biarlah kiranya saudara boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan nyatakan di saat-saat kesulitan, di saat-saat kesusahan dan bahaya. Dunia yang begitu menegangkan dan menakutkan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Baik, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mujizat masih ada. Pada waktu Hizkia menjadi Raja Yehuda, dia berada dalam usia yang relatif muda, pada usia 25 tahun. Dan kemudian setelah 14 tahun dia menjadi raja, dia mengalami sakit yang parah. Ya, secara manusia mungkin bisa saja apa yang dialami oleh Hizkia kita juga dapat
merenungkan bagaimana dengan kondisi Yeskia. Jika kita alami seperti itu, tentu kita akan syok, ya. Kita akan merasa terguncang yang berat, kita akan sedih, kita akan menjadi takut dan berbagai hal yang ada di dalam hati dan pikiran. Tetapi Hizkia, dia seorang pahlawan, bukan saja pahlawan di dalam sebagai raja yang memimpin akan Yehuda, tetapi dia adalah pahlawan iman. Dia tidak gentar, dia banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dalam kondisi seperti itu kita akan melihat dan kita akan belajar bagaimana kemudian Hizkia, bagaimana Tuhan tergerak untuk menyembuhkan. Pada waktu dia ada di dalam kondisi yang parah, kondisi yang tidak berdaya sebagai seorang raja, ya, dia mengalami sebuah tekanan, dia mengalami sebuah beban yang berat, bukan dari musuh, bukan dari tentara-tentara yang melindunginya, tetapi dari kondisi fisik yang tidak menunjang. Tetapi kita akan melihat di sini Tuhan tergerak menyembuhkan. Yang pertama kita akan lihat Hizkia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita akan lihat 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Yang pertama, Tuhan tergerak menyembuhkan Hizkia bukan karena dia raja, tetapi karena dia adalah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Alkitab mengatakan dia berpaut kepada Tuhan. Dalam pengertian berpaut, saudara, saya akan analogikan seperti mur dan baut itu menyatu, pas. Ya, dia akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, di mana ada baut, di situ ada mur. Di mana ada Kristus, di situ ada Hizkia. Dan yang kedua, kita lihat firman Allah berkata bahwa dia tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Hizkia tidak menyimpang jalannya, sekalipun dia sudah menjadi raja, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Dan terakhir, dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara hari ini ingin mengalami terobosan ilahi dengan Tuhan pada masa-masa sulit, Tuhan tidak saja punya kesanggupan untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara dalam segi fisik, tapi Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan saudara dalam segi apapun, termasuk ekonomi. Mari kita berpaut kepada Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, doanya sungguh-sungguh dan disertai air mata. Kita akan melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja 20. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Berbahagialah saudara dan bersyukurlah saudara kalau hari ini saudara masih ada air mata. Saat saudara datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatimu dalam kepedihan, karena air mata berbicara dengan hati yang hancur. Air mata berbicara kesedihan. Air mata berbicara ketidaksanggupan sebagai seorang manusia. Hizkia tidak menemukan siapa-siapa, tapi Alkitab mengatakan wajahnya dia datang, dia melihat kepada tembok. Dia hanya inginkan supaya Tuhan saja ditemui. Dan dia berdoa dengan penuh kesungguhan sampai tidak terasa di mana air matanya menetes, dan Tuhan perhitungkan akan hal itu. Saudara tahu, waktu
Hana berdoa, bertahun-tahun dia menanti akan keturunan supaya Tuhan memberikan dia anak. Tetapi kemudian Tuhan menutup kandungannya. Mungkin orang berkata mandul, tapi waktu dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dia berdoa dengan serius, dengan air mata, Tuhan mendengar seruannya, dan Tuhan memberikan Samuel serta 5 orang anak lain. Itu sebabnya doa yang sungguh-sungguh disertai air mata itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Ada saatnya di mana kita berdoa secara kelompok dalam komunitas, tetapi ada saatnya kita harus berdoa sendirian, hanya saudara dan Tuhan bersama-sama. Disitulah saudara boleh curahkan isi hati, pergumulan, kesedihan, berbagai hal yang saudara alami, karena Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan tergerak menyembuhkan. Hizkia memperoleh mujizat karena ia sangat menghormati firman Tuhan. Tahukah saudara, pada waktu Yesaya menyampaikan firman Tuhan pada ayat yang ke-1, 2 Raja-Raja 20 ayat 1, Yesaya berkata kepada Hizkia, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia mengalami kesembuhan. Hizkia mengalami pemulihan dari Tuhan karena dia menghormati firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Hizkia pada saat itu sebagai raja bisa saja dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap Nabi Yesaya, untuk memenjarakan, bahkan untuk membunuh. Tetapi Hizkia tidak lakukan itu, karena dia tahu Hizkia menyampaikan mandat dari Tuhan. Pada waktu dia mendengar akan hal itu, Hizkia tidak memberontak, Hizkia tidak memusuhi Nabi Yesaya, Hizkia tidak tersinggung, tapi dia segera datang kepada Tuhan dengan memalingkan wajahnya ke dinding. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu seorang utusan Tuhan kirim bagimu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kebenaran-kebenaran firman Allah, adakah saudara meresponi dengan baik dan berubah? Pasti ada sesuatu yang baru terjadi. Karena tidak percuma utusan yang Tuhan sampaikan kepada saudara itu tidak sia-sia. Jika saudara meresponi dengan positif, jika saudara berubah dan taat, pastikan ada imbalannya. Tuhan memberikan upah. Sebagaimana Hizkia, dia menyambut apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia tidak memenjarakan Yesaya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang dan memohon belas kasihan. Itu sebabnya saudaraku, salah satu untuk Tuhan melawat kita, di mana kita harus menghormati akan firman Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan akan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubah atas kehidupan kita. Dan yang keempat, kita melihat ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizat. Hizkia, oleh karena dia melakukan perintah Tuhan, oleh karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh serius, disertai dengan air mata, oleh karena
Hizkia ya menghormati firman Allah yang disampaikan oleh Yesaya, sekalipun itu keras, tapi dia menerima, dan akhirnya Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tidak berhenti di situ saja. Hizkia tidak saja sekedar disembuhkan dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi, tapi kita lihat ada bonus yang Tuhan berikan di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Iya. Di mana kerajaan Asyur dan Yehuda saat itu menjadi musuh bebuyutan. Saudara tahu bagaimana kalau kita tinggal di daerah lingkungan yang tidak menyukai kita, tentu tidak aman. Ya, gerak-gerik kita dimonitor, dibatasi. Tetapi Tuhan berkata, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Tuhan akan melepaskan ya, Raja Yehuda dari tangan Asyur. Yang artinya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dan yang kedua, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, Tuhan memagari kota ini, yaitu kota Yehuda, sehingga tidak ada satu musuh, tidak ada satu hal penghalang yang dapat menghancurkan, yang dapat merusak akan Yehuda, karena Tuhan sendiri yang akan memagari. Luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya biarlah pada pagi hari ini menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita. Tuhan tidak sekedar memulihkan kesembuhan kita, memberikan kesembuhan, tapi Tuhan sanggup memulihkan kita di dalam segala hal. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudaraku, apakah saudara mau disembuhkan? Kita tahu Tuhan sanggup melakukan itu. Maka kita harus memiliki karakter, kita harus memiliki kepribadian seperti Hizkia. Yang pertama, kita tetap hidup benar di mata Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Itu sebabnya pada waktu Hizkia berdoa, setelah dia memalingkan wajahnya ke tembok, dan dia katakan, Tuhan, ingatlah aku telah melakukan kebaikan bagimu. Ada satu pokok doa, walaupun kita tidak perlu mengingat, karena sesungguhnya sekecil apapun yang kita buat bagi Tuhan, semua itu terdaftar di surga. Tapi karena dia memiliki kerinduan untuk supaya disembuhkan, diperpanjang umur, dan pada akhirnya Tuhan tergerak dan menyembuhkan, karena dia berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang, dan dia berpegang pada perintah Tuhan. Maukah saudara untuk berpaut kepada Tuhan seperti Daud dan Mur, untuk kita tidak dilepaskan dalam kondisi apapun, dalam susah, senang, sakit, sehat, dalam setiap keadaan kita mau tetap berpaut kepada Tuhan? Maukah kita tidak menyimpang, tetapi kita terus hidup dalam kebenaran, walaupun memang ada harga yang harus dibayar, tetapi kita tahu Tuhan pembela. Tidak selamanya orang benar harus menderita, tapi Tuhan menyatakan kemuliaan dan pertolongan pada waktunya. Dan maukah kita berpegang pada perintah Tuhan, taat dan melakukannya? Saudaraku, saya memberikan analogi seperti ini. Yang terpenting adalah sehat rohani. Saat saudara sehat rohani, bisa saja saudara sakit jasmani,
mati, masuk surga. Karena yang Tuhan perhitungkan bukan jasmaninya, tapi sehat rohaninya. Atau saudara sakit rohani, sehat jasmani, mati juga. Karena semua yang ada di bumi itu hanya tempat persinggahan sementara, dan semua orang pasti akan mati. Baik dari kalangan bawah, menengah, terpelajar, kaum bangsawan, raja-raja. Hizkia juga raja, tidak luput dari sakit yang mematikan. Yang artinya, nafas hidup kita tidak ditentukan dari apa yang kita hasilkan di bumi, tapi nafas hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara bisa mengalami 1000 kegagalan di dalam dunia ini, tetapi jika saudara terus dekat dengan Tuhan, saudara terus bersungguh-sungguh dengan Dia, niscaya saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Saudara akan mengalami terang ilahi atas kehidupan. Dan yang kedua, kita akan melihat kita perlu untuk berdoa, kita perlu untuk taat pada firman-Nya. Kita melihat Amsal 19 ayat yang ke-16. Amsal 19 ayat yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Kita harus taat pada firman-Nya. Jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Ya, jangan sekali-kali menganggap enteng akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bersumber dari Tuhan. Saudara yang menghargai, saudara yang menghormati, saudara yang taat akan firman Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan sebagaimana Hizkia mengalami kesembuhan. Kenapa? Hizkia menghormati akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Dia tidak melakukan yang jahat kepada Yesaya yang berkata, penyakitmu tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Nabi Yesaya berkata kepada seorang raja, waktu dia mendengar hal itu, dia segera berpaling ke tembok wajahnya dan berdoa. Jika kita taat kepada Tuhan, jika kita tidak meremehkan firman Allah, pasti Tuhan membela kehidupan kita, dan kita boleh mendapatkan apa yang kita rindukan. Dan yang terakhir, bila ada masalah, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika hari ini saudara ada di dalam masalah, seperti Hizkia langsung berpaling ke dinding, dia berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan hati hancur, tanpa terasa dia menetes air mata. Jangan gengsi untuk menangis. Jika hari ini engkau masih ada air mata untuk dicurahkan di hadapan Tuhan, menunjukkan kepedihan, hatimu hancur, dengarkan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya jika ada masalah, yang pertama saudara harus datang bukan kepada tetangga, bukan kepada manusia, tapi datang kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong, Dia sanggup memberikan kita kekuatan, pengharapan, karena daripada Tuhan saja ada masa depan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari yang berbahagia, kami boleh menikmati lawatan Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan, baik lewat firman Allah, sekalipun secara online. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu, ruang, dan keadaan.
Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebangunan rohani. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Bapa, terima kasih. Hizkia sudah memberikan teladan bagi kami, di mana Tuhan memperpanjang usianya karena dia memiliki kesungguhan kepada Tuhan. Dia hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hizkia di mana dia memiliki doa yang sungguh-sungguh disertai dengan air mata. Hizkia sungguh-sungguh dia boleh memperoleh mujizat kesembuhan karena Hizkia menghargai akan firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia taat dan dia datang, dia mencari Tuhan. Dan yang terakhir, Hizkia boleh mengalami ditambahkan usianya dan Tuhan boleh menambahkan bonus untuk memagari dan melindungi akan kerajaannya. Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Kami ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Beri kami kekuatan supaya kami hidup dalam kebenaran, supaya kami boleh senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kami boleh terus taat dan tidak menyimpang, serta berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang ajaib, yang memperhitungkan doa dan seru orang-orang benar. Kami mau taat kepada firman-Nya. Kami tidak akan meremehkan firman Allah karena kami tahu firman-Mu memiliki daya cipta, serta saat ada masalah kami hanya mau datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah solusi, jalan keluar dari segala masalah, persoalan atas kehidupan kami. Terpujilah Bapa, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Tuhan kiranya melawat mereka dengan kasih-Mu. Tuhan meneguhkan iman mereka. Tuhan menguatkan mereka. Jika di antara mereka hari ini sudah, Tuhan, mengalami pasang surut iman, mengalami, Tuhan, kelemahan, mengalami berbagai faktor yang mengoyakkan iman, kami berdoa di dalam nama Yesus, tempatkan iman mereka. Sehingga dengan iman mereka belajar percaya dan pada akhirnya mereka melihat kuasa Allah digenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Saya jemput kita bangkit berdiri, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumi, hasil ternak buah kandunganmu, diberkati pakulmu dan tempat adonanmu, diberkati saat engkau masuk dan saat engkau keluar, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat pagi ini hingga Maranatha, didapatkan saudara tetap setia kepadanya. Amin.